Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bethlehem yang setia. Ada pepatah yang mengatakan 1 menit kesabaran, 10 tahun kedamaian. Pepatah ini menyoroti betapa berharganya kesabaran dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup. Oleh karena itu, minggu ini kita masih membicarakan perihal kesabaran sebagaimana sudah kita bahas pada minggu lalu. Satu hal yang menjadi pertanyaan penting adalah dari manakah sumber kesabaran itu? Apakah kesabaran itu bersifat turunan? Memang ada beberapa orang yang cenderung pembawaan lebih tenang atau sabar. Tetapi kesabaran bukanlah sifat yang mutlak diwariskan dari orang tua kepada anak. Kesabaran adalah sifat yang dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman hidup, latihan, dan kesadaran diri. Adapun bentuk kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, bertoleransi terhadap apa yang dilakukan atau tidak dilakukan orang lain terhadap kita, berusaha menahan diri saat ada yang mengganggu atau menjengkelkan kita, memaafkan seseorang dan tidak menyimpan dendam atau mengabaikan sesuatu yang memelukai hati daripada membalas dengan kata-kata yang kasar. Kesabaran juga berarti sadar akan kekurangan dan kelemahan diri kita yang cepat tersulut emosi. Sebagaimana orang percaya, kita menyadari bahwa kesabaran adalah anugerah Tuhan yang diberikan, bukan sesuatu yang sepenuhnya diusahakan manusia. Kesabaran adalah suatu hal penting yang harus dimiliki oleh murid Kristus yang merupakan buah roh. Buah roh adalah suatu buah dengan ke-9 karakter yang semuanya terkait dan tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, sabar juga melibatkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Ini ada dalam Galatia 5 ayat 22-23. Yesus sabar dalam menghadapi kejahatan dan pemberontakan manusia karena kasih-Nya kepada kita. Paulus sabar dan tetap dapat bersukacita dalam menghadapi penderitaan demi Kristus. Yusuf sabar dalam menghadapi ujian dan godaan hidup, bahkan membalas dengan kemurahan dan kebaikan kepada saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat terhadapnya. Daud sabar dan penuh kelemah lembutan terhadap Saul yang berusaha membunuhnya dan tidak membalas dengan kekerasan. Ayub sabar dan tetap mempunyai pengendalian diri di tengah penderitaan karena pencobaan iblis. Firman Tuhan juga mengajarkan beberapa petunjuk praktis untuk kita dapat lebih bersabar, yang merupakan buah roh. Pertama, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini ada dalam Galatia 5 ayat 24-25. Ketika kita hidup dengan cara hidup Kristus, secara otomatis kedagingan kita akan tunduk. Kita akan ditransformasi menjadi orang-orang yang lemah lembut, rendah hati, panjang sabar, dan penuh kasih dengan orang lain. Ini ada dalam Efesus 4 ayat 2. Kita dituntut untuk sabar terhadap orang lain. Bagi kita orang percaya, tanpa sadar keinginan daging telah membawa kita pada hal-hal yang bertentangan dengan keinginan roh. Kita lebih suka mencari dan memuaskan hal-hal yang menyenangkan diri kita sendiri daripada menyenangkan Tuhan. Kita menjadi orang yang tidak sabar, mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah bersungut-sungut. Untuk menghasilkan buah roh, seseorang harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menjauhkan diri dari perbuatan daging atau dosa. Yang kedua, janganlah kita gila hormat, saling menantang dan saling mendengki. Ini ada dalam Galatia 5 ayat 26. Tuhan mengajarkan kita bahwa kesabaran tidak akan timbul dari orang yang gila hormat, yaitu orang yang selalu mencari pujian, ingin dipandang lebih tinggi daripada yang lain, dan menganggap rendah yang lain. Orang dengan karakter seperti ini ada orang yang sombong, bukan sabar. Orang yang suka menantang adalah mereka yang menyukai perdebatan, walaupun untuk hal yang tidak penting, dan akhirnya mengakibatkan saling menjatuhi. Orang yang suka menantang bukanlah orang yang sabar, karena dia selalu memancing keributan. Saling mendengki biasanya timbul dari iri hati, yaitu perasaan tidak suka atau iri melihat keberhasilan atau kebahagiaan seseorang. Tidak ada kesabaran pada orang seperti ini. Jemaat Tuhan dan pendengar Bethlehem yang setia, sabar itu buah, pahit rasanya, manis hasilnya. Sabar itu seperti menanam padi, meskipun lama pasti akan panen. Dan siapa yang bersabar, dialah yang akan menang. Marilah kita hidup dengan penuh kesabaran sebagai tanda pertumbuhan rohani yang terus berkembang dan pada saatnya akan berbuah dan menghasilkan perubahan positif dalam karakter dan tindakan. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.